Karena saya memandang bahwa saudara bukan orang lain lagi, tetapi saya memandang sebagai, kalau yang kecil-kecil, sebagai anak saya. Kalau sesama kita sebagai orang tua, kita sudah saudara di dalam Tuhan. Amin. Ya, jadi kita bukan orang lain. Kesusahan saudara juga kesusahan kami. Ya, jadi kalau saudara mengalami kesulitan, kesusahan, itu juga kesusahan kami. Makanya setiap saat, setiap waktu, selalu dalam doa, selalu kami bawa dalam doa. Umat-Mu Tuhan, orang-orang di TBI, anak-anak, berkati mereka Tuhan. Itu selalu menjadi doa kami kepada Tuhan. Ya, saudara berdoa untuk saya tidak? Ya, jadi kita harus saling mendoakan apa yang baik atau yang tidak baik? Mendoakan yang baik. Supaya TBI diberkati Tuhan, pemerintahnya diberkati Tuhan, anak-anak sekolah semua diberkati Tuhan. Amin. Semua diberkati Tuhan, tanamannya diberkati Tuhan, ternaknya diberkati Tuhan. Nah, itu selalu menjadi doa, ya. Supaya kami terus berdoa supaya saudara diberkati Tuhan, ya. Puji Tuhan. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan, ya. Memperkenalkan dulu kepada pribadi, kepada kita semua, siapa Yesus itu, ya, siapa pribadi Yesus itu. Mungkin saudara tanya, siapa Yesus itu? Kalau dalam istilah mengatakan, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Papa Tinte dulu tidak kenal Mama Tinte, tapi setelah kenal Mama Tinte, sayang sama Mama Tinte, gitu ya. Jadi itu namanya tidak kenal maka tidak Kalau kenal maka semakin harusnya semakin kenal semakin sayang. Jadi kita semakin dulu kita tidak kenal, tetapi sekarang kita sudah menjadi kenal. Ya, apa bahasa kenal itu bahasa sini? Apa Pedro? Hah? Nancani. Betul, Nancani betul. Ya, berarti saudara berarti sudah nangkap. Nah, ya itu maksudnya kenal, ya. Supaya kalau kenal, ya itu namanya sudah kenal. Woi, Papa Inom. Wah, itu berarti saya kenal dengan Papa Inom, betul ya? Ya, nanti kalau saya lewat, Pak Pendeta, berarti kenal dengan saya. Lama semakin kenal harus semakin saya sayang Papa Inom. Saya sayang Papa Tim. Saya sayang Papa Hiru. Saya sayang semua. Lewat kasih sayang saya dengan bagaimana? Saya selalu berdoa. Itu tugas kami, hamba Tuhan, untuk berdoa. Supaya selalu saudara diberkati Tuhan. Meskipun saudara tidak kasih, tidak apa-apa. Yang penting saya senang melihat saudara diberkati Tuhan. Amin. Iya. Kalau dikasih puji Tuhan, kalau tidak dikasih tidak apa-apa, saya tidak akan marah. Saya akan tetap berdoa terus kepada Tuhan supaya saudara tetap diberkati Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sekarang kita akan kenal dulu siapa pribadi Yesus itu. Ya, lebih dulu. Ya, kalau saudara pernah lihat salib ya? Sudah pernah lihat salib? Kenapa Yesus disalibkan? Ya, Yesus disalib itu seperti pujian, Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Jadi Yesus berkorban untuk saudara dan saya. Berkorban untuk apa? Supaya kita berhenti hidup di dalam dosa. Dia berkorban supaya kita tidak binasa. Binasa itu berbeda dengan kata mati. Binasa itu ya berarti tidak beroleh hidup kekal. Itu orang binasa. Ada orang yang mati tetapi dia hidup di dalam Tuhan. Nah, saya akan baca sekarang satu ayat, perhatikan ya. 2 Korintus pada pasal 5 ya. Ayat yang ke-15. Ayo dengar dulu ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup
tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Yesus atau untuk Dia atau untuk Tuhan yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi Kristus telah mati untuk semua orang, termasuk saudara dan saya. Untuk semua orang, baik dari segala bangsa, baik dari segala suku, dari segala bahasa, bisa saja berbeda-beda. Tetapi Kristus mati untuk semua orang. Untuk apa? Ayat mengatakan, supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk siapa? Untuk Tuhan. Jadi hidup kita sekarang untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Kalau untuk diri kita sendiri, berarti kita cuma persoalan makan mie. Setiap hari makan minum. Tetapi hidupnya bukan untuk Tuhan. Sebagai bukti, perhatikan ini. Sebagai bukti bahwa hidup itu bukan untuk Tuhan, maka hidup itu selalu hidup di dalam dosa. Nah, itu berarti dia hidup untuk dirinya sendiri. Perhatikan, perbuatan dosa itu untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Kesenangan dirinya sendiri itu dosa. Tetapi pada waktu dia berbuat dosa, dia tidak peduli orang lain. Dia tidak peduli orang lain. Contoh begini, saya mencuri, saya curi. Untuk siapa? Untuk diri saya sendiri. Lalu siapa? Orang lain menjadi rugi. Nah, jadi orang yang untuk hidup dirinya sendiri itu selalu merugikan orang lain. Jadi sekarang Tuhan mau supaya hidup kita ini adalah hidup untuk Tuhan. Adik-adik, untuk siapa tadi? Untuk hidupku untuk Coba praktek. Hidupku untuk Coba pakai tangan gerakan. Ayo ikut Om. Hidupku untuk Tuhan. Hidupku untuk Tuhan. Nah, kalau untuk hidup untuk Tuhan, berarti selalu mau berbuat baik. Baik kepada siapa? Orang tua. Baik kepada siapa lagi? Sesama kita, teman-teman kita harus berbuat baik. Tidak boleh saling menyakiti. Begitu juga suami istri. Kalau memang suami istri itu hidupnya untuk Tuhan, maka dia tidak akan pernah mau menyakiti suaminya. Begitu juga dia tidak akan mau menyakiti istrinya. Itu namanya hidup untuk Tuhan. Kenapa? Karena dia sekarang hidupnya untuk berbuat baik. Siapakah itu Tuhan? Ayo. Tuhan itu adalah yang menciptakan langit dan bumi ini. Termasuk yang menciptakan saudara dan saya. Nah, sekarang kalau dia yang menciptakan kita, maka kita harus belajar untuk mengasihi dia, takut kepada dia. Nah, sekarang ayat berkata tadi, Kristus telah mati untuk semua orang, ya, supaya mereka tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk hidupnya sekarang buat Tuhan. Ada pujian begini, nanti diajar kepada sekolah minggu. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Ya, bisa paham? Ayo coba ikut. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Nah, itu pujiannya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Kristus hidup. Kristus hidup. Kristus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Nah, itu. Hidupku sekarang ada di dalam Kristus. Kalau aku hidup di dalam Kristus, maka aku harus tunduk kepada hukum firman Tuhan.
Nah, sekarang saya bacakan. Karena Kristus sudah mati tadi, ya. Di dalam suratan Kolose pada pasal 3 ayat 1, saya baca di sini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, karena Kristus sudah mati buat kita semua, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikiran kita kan selalu cuma hari-hari apa? Nilam. Pikiran kita sehari-hari apa? Mau cari ini kemiri. Pikiran kita hari-hari apa? Persoalan apa yang bisa dimakan, tanam padi, itu terus. Kadang kurang kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, maksudnya perkara-perkara sorga yang bisa nanti membawa kita, kalau kita nanti mati, kita akan bersama-sama dengan Tuhan di sana. Itu sebabnya kita harus sekarang belajar memikirkan tentang keselamatan. Mau dibawa kemana jiwa kita ini? Mau dibawa kemana hidup kita ini? Sebab hidup kita ini tidak sama dengan binatang. Saya mau tanya kepada kita semua. Binatang punya nafas tidak? Binatang punya nafas tidak? Saudara punya nafas tidak? Binatang makan tidak? Saudara makan tidak? Binatang minum tidak? Saudara minum tidak? Binatang bisa mati tidak? Bisa. Saudara bisa mati tidak? Bisa. Apa bedanya? Ayo. Ayo, bedanya di mana? Nah, ini. Sebab kalau kita tidak tahu bedanya, nanti manusia kita akan sama dengan binatang. Sama. Hidup cuma cari makan, minum, setelah itu mati. Ya, bedanya di mana? Bedanya sekarang manusia itu adalah makhluk mulia di hadapan Tuhan. Itu sebabnya manusia diberi pikiran. Manusia diberi pikiran yang baik untuk berbuat baik, untuk berbuat kasih. Coba lihat kalau binatang makan. Dia ditaruh satu tempat gini, kadang sampai bertengkar. Betul tidak? Kalau saudara bertengkar tidak? Nah, itu bedanya. Kita masih berpikir, oh iya ini kan teman saya, ini sahabat saya, ya kan? Ini keluarga saya. Nah, itulah maksudnya Tuhan memberi perbedaan kepada kita. Kita adalah makhluk yang mulia di hadapan Tuhan. Di dalam firman Tuhan juga tertulis. Itu sebabnya mari kita sebagai anak Tuhan, sebagai manusia, kita akan terus mau berbuat baik. Ya, coba lihat itu anjing, kalau dia dapat makanan, dia bawa lari sendiri. Betul ya? Kalau kita tidak boleh begitu. Kalau kita dapat berkat, harus juga membagi sahabat teman-temannya, suka memberi, tidak boleh dimakan sendiri. Ya kan? Suka membagi, suka memberi, saling mengasihi. Kalau di dalam firman Tuhan kita diajar sebagai anggota tubuh. Begini, belajar anggota tubuh. Perhatikan baik-baik. Tubuh saya perhatikan. Tubuh saya berbeda-beda. Ada telinga, ada? Sama enggak dengan hidung? Mana yang telinga dengan hidung sama? Beda kan? Beda. Lihat jari saya. Sama semua? Tidak, ada yang gemuk. Ada yang tinggi, agak pendek. Ada yang tinggi. Ada yang agak kecil. Ada yang lebih kecil lagi. Berbeda-beda. Tetapi satu. Anggota tubuh. Saling membutuhkan. Betul ya? Kalau saudara mau kasih bersih hidung pakai yang mana? Yang ini? Yang ini? Masuk? Kira-kira masuk ini? Butuh yang mana? Nah, yang ini? Baru masuk. Kecuali lubang hidung saudara besar. Bagaimana Bapak Ino? Mau kasih bersih pakai ini Bapak Ino? Kecuali kalau lubang hidungnya besar, mungkin baru bisa masuk.
Tapi yang harus berarti ini saling membutuh. Begitu juga kita semua saling membutuh. Meskipun kita ini berbeda-beda. Jadi di dalam firman Tuhan diajar kita seperti anggota tubuh. Boleh saya berkata, saya tidak butuh kaki. Bisa? Bisa? Tangan berkata, saya tidak butuh kaki. Bisa kira-kira tangan bergerak sendiri? Bisa tidak? Sekarang saya mau minum di situ. Itu air minumnya ada di situ. Saya mau minum. Aduh, tidak bisa, tanganku menjangkau. Lalu tangan berkata, saya tidak butuh kaki. Bagaimana? Bisa? Maka butuh kaki untuk bisa sampai di sana. Artinya bahwa kita semua saling membutuhkan. Jadi sesuai kalau memang kita semua saling membutuhkan, maka kita harus saling mengasihi. Itu sebabnya ayat tadi berkata, pikirkanlah perkara di atas, pikirkan perkara Tuhan, bukan cuma perkara bumi ini saja. Juga harus pikirkan perkara di atas. Sebagai bukti bahwa kita memikirkan perkara di atas, saya tunjukkan ini. Karena itu, saya bacakan ini ya. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi orang serakah itu sama dengan penyembah berhala. Tidak boleh serakah. Ya, tidak boleh serakah. Ya, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jadi gini, untuk mengakhiri ini semua, perhatikan baik-baik. Kristus sudah mati di Golgota untuk menebus saudara, untuk mengampuni saudara, supaya sekarang kita hidup buat Tuhan. Ya, hidup buat Tuhan. Tadi bagaimana? Hidupku buat Tuhan. Ingat-ingat itu, hidupku sekarang buat Tuhan. Memikirkan perkara-perkara sorga, memikirkan perkara-perkara dia, memikirkan perkara-perkara tentang kebaikan, memikirkan perkara-perkara tentang kebenaran, memikirkan perkara-perkara tentang kesucian dan kekudusan, memikirkan perkara-perkara yang baik. Tapi kalau pikiran kita ini sudah rusak, maka selalu kita memikirkan yang tidak baik. Contohnya apa tadi? Mau mencuri, mau mengambil, mau berzina. Nah, itu perbuatan yang tidak baik, yang tidak memuliakan Tuhan. Ayo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suami istri, saya hargai bapak-bapak, ibu-ibu, saling mencintai. Amin. Saling mengasihi. Amin. Saling menghargai. Amin. Saling menghormati. Amin. Meskipun itu istri, tidak boleh kita mentang-mentang suami. Oh, saya kuat. Istri, tidak boleh. Saling menghormat. Firman Tuhan mengajar juga di dalam Amsal pasal 31. Kalau istri itu cakap, siapa yang dapat mendapatkannya? Ayo, siapa yang bisa mendapatkannya? Justru kalau dia mendapat istri yang cakap, sama dengan dia mendapat permata. Sukacitanya luar biasa. Oh, istriku ini orang yang baik, suamiku juga orang yang baik, keluargaku menjadi keluarga yang baik. Itu sebabnya bapak-bapak, ibu-ibu, beri contoh yang baik kepada anak-anak. Amin. Beri contoh yang baik kepada anak-anak. Amin. Itu adalah berkat buat anak-anak saudara. Saudara bukan hanya cari makan untuk kasih makan saja, tetapi beri teladan, beri contoh yang baik kepada mereka. Ya, kalau bapaknya tiap hari mabuk, bagaimana anaknya nanti? Ayo, pasti ikut juga jadi pemabuk. Bapakku mabuk, kok masa saya tidak bisa mabuk? Saya juga bisa mabuk. Bisa. Buktinya bapak boleh, masa saya tidak boleh? Itu yang ngerti. Ya, jadi harus beri contoh yang
yang baik. Ya, ayo beri contoh supaya mereka bertumbuh menjadi anak yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan takut kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan tundukkan kepala. Ya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Siapa yang mau berdoa? Siapa yang mau berdoa? Yang mau berdoa lipat tangan. Tutup mata, dan kami, Bapak Pendeta, hamba Tuhan, akan berdoa buat kita semua. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, meskipun hamba tidak menumpangkan tangan atas umat-Mu satu persatu, mulai dari yang terkecil baik dalam gendongan sampai kepada yang lanjut usia, bahkan kepada nikah rumah tangga yang ada. Tetapi hamba mengangkat tangan dan mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Malam hari ini, sejauh mana Tuhan yang menarik umat-Mu boleh ada di tempat ini, di dalam rumah Tuhan yang sementara dibangun ini Tuhan, yang awal mula boleh dipakai untuk melayani Tuhan. Hamba dengan air mata mohon kasih sayang-Mu ya Tuhan, mohon belas kasihan-Mu. Berkatilah TBI ini Tuhan, berkatilah umat-Mu yang ada di TBI ini. Biarlah lawatan-Mu melawat mereka, melawat anak-anak kami, melawat hidup remaja muda-mudi kami, melawat nikah rumah tangga umat-Mu, melawat orang tua kami Tuhan. Tuhan membawa mereka mengenal akan pribadi-Mu, sehingga mereka boleh merasakan segala kebaikan Tuhan. TBI diberkati Tuhan, kasih sayang Tuhan limpah atas umat-Mu, sehingga damai sejahtera Tuhan limpahkan bagi umat-Mu di tempat ini. Lebih khusus kepada kami yang hadir saat hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau tidak biarkan mereka. Kami percaya Tuhan, selama tim ada di tempat ini, Engkau mengasihi mereka. Meskipun dengan masih banyak pergumulan yang harus dihadapi, tetapi kalau Engkau yang berkarya, menjamah setiap hati umat-Mu, tidak akan ada seorang pun yang dapat bertahan dan melawannya Tuhan. Dan mereka akan tunduk, mereka akan tersungkur, mereka akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kasihanilah kami, dan kami percaya Tuhan, apa yang menjadi kehadiran umat-Mu di tempat ini, diberkatilah ladang mereka, diberkatilah apa yang mereka tanam, diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah pertumbuhan anak-anak mereka, diberkatilah keluarga mereka. Jika ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Jika ada yang lemah, Engkau kuatkan. Jika ada yang dalam pergumulan persoalan nikah, Tuhan, Engkau satukan kembali. Engkau bawa mereka untuk berjumpa dengan firman-Mu, berjumpa dengan pribadi-Mu, dan merasakan segala kebaikan-kebaikan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Meskipun firman-Mu begitu singkat atas umat-Mu, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan jauh menjelaskan atas setiap hati umat-Mu. Kami boleh belajar kepada firman-Mu, kami boleh belajar mengasihi Engkau, kami boleh belajar memberikan diri ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Inilah kasih sayang-Mu. Berkatilah pemerintah di tempat ini, Pak RT bersama dengan jajaran yang ada, guru-guru yang sementara terus mengajar, kami serahkan semua di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berkati mereka semua ya Tuhan. Terima kasih sehingga mereka mulai merasakan, sehingga mereka tidak lagi banyak memikirkan perkara-perkara di bumi, tetapi mereka lebih memikirkan sekarang perkara-perkara di sorga. Bagaimana untuk kami bisa berbuat baik, bagaimana supaya kami bisa mengasihi, bagaimana supaya kami bisa merasakan kasih sayang Tuhan. Berkatilah mereka, tolonglah kami semua Tuhan. Di tengah segala keterbatasan hamba-Mu berbicara, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu adalah roh yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seruan doa kami kepada Tuhan, dan kami serahkan semua hidup umat-Mu hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya.
Amin.